Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi kepada Ibu Mainingsi MSI selaku dosen pengampu dari mata kuliah pendidikan Anatomi Pendidikan. Nah, pada kesempatan kali ini izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nisa Urrafida, NIM 2722140 dari kelas 3B Tadris Biologi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi yakni jaringan penguat atau biasa yang disebut dengan jaringan penyokong. Baiklah, simak baik-baik di materi dalam video ini. Jaringan penguat ini memiliki fungsi untuk menguatkan tegaknya batang dan daun serta melindungi biji dan embrio dan memperkuat jaringan parenkim penyimpan udara, melindungi bekas penyangkut atau vaskuler. Kemudian untuk jaringan penguat ini terdiri menjadi dua macam, yakni jaringan kolenkim dan jaringan sklerenkim. Jaringan kolenkim ini merupakan jaringan penyokong pada tumbuhan yang berasal dari jaringan kolenkim yang mengalami penebalan selulosa pada sudut-sudutnya. Jaringan kolenkim ini merupakan sel yang hidup, bentuknya sedikit memanjang dan memiliki dinding yang tidak teratur. Hanya memiliki dinding sel sekunder, lunak, lentur, dan tidak berlignin. Baik, bisa kita lihat pada gambar di samping. Ini merupakan jaringan kolenkim. Ini gambarnya pada sudut kiri. Kemudian, jaringan kolenkim ini memiliki protoplasma terdiri dari sel yang hidup. Maka dinding sel kolenkim ini dapat menjadi tipis dan bersifat merismatik. Jaringan ini berfungsi untuk menyokong tumbuhan muda yang sedang tumbuh dan juga terdapat pada organ dewasa juga. Pada tumbuhan tua, dinding sel kolenkim ini akan mengeras atau berlignin. Kolenkim ini ditemukan di batang, daun, buah, dan juga bunga. Menurut penebalan, pada dinding dibedakan menjadi 3 jenis utama. Yang pertama, yakni kolenkim sudut, yang kedua, yakni kolenkim papan, dan yang ketiga, yakni kolenkim lakuna. Nah, untuk kolenkim sudut ini, mempunyai arti yakni dengan penebalan yang memanjang pada sudut sel, contohnya Solanum tuberosum. Yang untuk kolenkim papan dengan penebalan pada dinding tangan sial, contohnya Sumbucus nigra. Dan yang ketiga, kolenkim lakuna mirip dengan kolenkim sudut atau hampir sama dengan kolenkim sudut, namun banyak mengandung ruang antar sel, contohnya batang Ambrinosia. Nah, kemudian ada jaringan sklerenkim. Jaringan sklerenkim ini terdiri dari sel yang dapat berlignin dengan dinding sel sekunder bersifat kenyal. Sifat yang kenyal ini merupakan komponen dari sel sklerenkim, bukan dari bahan hidup atau protoplasma, sehingga masih dapat melangsungkan fungsinya sekalipun sel tersebut mati. Sel sklerenkim ini terdiri dari dua macam, yakni serabut atau serat, merupakan sel-sel yang panjang, ramping, dan berujung runcing, terdapat pada batang, daun, dan bunga, memiliki dinding yang tipis sehingga bersifat elastis. Sifat ini berguna untuk kembali ke posisi semula atau biasa yang disebut dengan reorientasi ketika tumbuhan ini tertiup oleh angin.
Dan yang kedua, sclereid. Sel-sel yang berukuran besar, lebih pendek dibandingkan serabut, berbentuk bintang, terdapat pada daun dan biasa bersifat tajam. Dalam sclereid ini terdapat idiodoblas. Sclereid ini terbagi menjadi 4 macam, yaitu brachyschlereid dan macrosclereid, osteosclereid, dan aetherisclereid. Bedakan antara jaringan sclerenchyme dan collenchyme, yakni memiliki 5 perbedaan. Yang pertama, penebalan dinding sel terjadi di sudut, ini pada collenchyme. Yang kedua, dinding sel tersusun oleh selulosa. Yang ketiga, penyokong pada bagian tumbuhan yang masih tumbuh. Yang keempat, tersusun oleh sel mati. Yang kelima, hanya terdapat pada tempurung kelapa. Baik, untuk perbedaan pada tabel jaringan sclerenchyme ini, yakni yang pertama, penebalan dinding selnya merata. Yang kedua, dinding sel ini tersusun oleh lignin. Yang ketiga, penyokong pada bagian tumbuhan yang berhenti tumbuh. Yang keempat, tersusun oleh sel hidup. Yang kelima, terdapat pada tempurung kelapa dan kenari. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di dalam video materi pembahasan mengenai materi jaringan penguat. Bila ada salah kata atau salah tutur kata dan materi yang kurang tepat, saya mohon maaf sebesar-besarnya dan saya ucapkan terima kasih. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.